13 akan membahas sebuah film yang berjudul American Carnage yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan konspirasi mengerikan di mana para imigran dijadikan bahan eksperimen untuk dijadikan makanan daging burger. Pemerintah setempat menangkap sekelompok anak muda secara tidak adil. Mereka diberi pilihan, membusuk di penjara atau menjadi relawan di sebuah panti jompo agar catatan kriminal mereka dihapus. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya. Film dibuka dengan seorang remaja bernama JP yang bekerja di restoran cepat saji Lady Liberty. Dia berjaga di bagian drive-thru, melayani pesanan pelanggan seperti biasa. Tiba-tiba datang dua remaja kaya yang bersikap arogan. Mereka memesan dengan cara merendahkan, disertai candaan bernada rasis yang diarahkan langsung kepada JP. Alih-alih marah, JP memilih cara cerdas. Ia memakai pengeras suara di jalur drive-thru untuk memberikan yang dalam. Setelah menyelesaikan shift, JP pulang ke rumah. Mereka merayakan kelulusan Lily dengan suasana sederhana yang hangat. Keluarga kecil itu menciptakan kebahagiaan kecil, sesuatu yang mereka miliki bersama. Di tengah obrolan santai, Lily mencoba membujuk JP untuk melanjutkan pendidikan. Ia berkata bahwa JP juga punya kesempatan untuk kuliah. Tapi JP dengan tegas menolak. Ia memilih jalan sendiri, mencari uang, bekerja di Lady Liberty, dan tetap tinggal di rumah untuk merawat ibu mereka yang membutuhkan perhatian. Mereka sadar waktu kebersamaan semakin sempit karena Lily segera pergi. Sebelum kegembiraan itu berakhir, Lily diam-diam membuat tato kecil berbentuk kupu-kupu di belakang telinganya. Sebuah simbol kebebasan, perubahan, seolah fase baru hidupnya akan segera dimulai. Beberapa jam kemudian, pesta kecil di rumah pun dimulai. Keluarga dan kerabat berkumpul, suasana penuh harapan. Ibu mereka memberi pidato singkat namun menyentuh, mengungkapkan rasa bangga dan cinta kepada anak-anaknya. Lily berusaha menenangkan sang ibu, berkata bahwa JP akan tetap tinggal, merawat ibu, dan mengurus rumah ketika ia pergi nanti, tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba suasana berubah kacau. Petugas bea cukai dan imigrasi menggerebek rumah mereka. Tanpa penjelasan panjang, semua orang ditangkap dan dipisahkan satu persatu. Kepanikan merebak. JP dan Lily berusaha saling menggenggam tangan, menolak dipisah. Namun para petugas memaksa melepas mereka. Dan di tengah semua kekacauan itu, terungkap bahwa beberapa jam sebelum penggerebekan, Gubernur Finn telah mengumumkan keadaan darurat nasional. Ia mengeluarkan perintah eksekutif kontroversial, menangkap imigran ilegal, termasuk anak-anak mereka yang lahir di Amerika. Anak-anak itu dituduh bersekongkol dan gagal melaporkan orang tua mereka. Duduk sendiri di pojok ruangan, wajahnya kosong, matanya sayu, sulit memejamkan mata. Ia masih berusaha mencerna kenyataan pahit yang menimpanya. Hanya dalam hitungan jam, hidupnya berubah total. Tidak lama berselang, sekelompok remaja termasuk Lily digiring keluar dan dipaksa naik ke bus tahanan. Dari jauh, JP berteriak memanggil Lily. Berusaha menahan kepergian adiknya, Lily sempat menoleh. Wajahnya campur aduk antara ketakutan dan pasrah. Namun pintu bus tertutup. Kendaraan itu mulai melaju, menjauh dari hidup JP. Perpisahan itu terasa seperti patah tulang yang diam. Minggu-minggu berikutnya, JP didatangi seorang pengacara bernama Lisa. Sosok yang dikenal luas karena membela hak-hak anak imigran. Ia menjelaskan bahwa mereka kalah dalam kasus awal, tapi perjuangan belum berakhir. Tim hukumnya berencana mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung. Dalam kebingungan, JP bertanya mengapa Gubernur Finn begitu gencar mengejar anak-anak imigran. Padahal ia yakin banyak di antara mereka adalah warga negara Amerika yang sah. Lisa lalu mengungkap motif politik di balik kebijakan itu. Anak-anak imigran cenderung tidak mendukung Partai Republik, sehingga dengan menahan mereka, gubernur berharap bisa mengurangi jumlah pemilih.
Lisa juga menyebut sebuah program pelayanan masyarakat resmi sebagai solusi. Para remaja tahanan bisa mengikuti program ini menjadi relawan yang merawat warga lansia. Jika mereka menyelesaikan tugas dengan baik, seluruh tuduhan akan dibatalkan secara sah tanpa memikirkan panjang. JP setuju dengan satu tujuan, menyelamatkan ibunya, menemukan Lily, dan mengembalikan hidup mereka seperti semula. JP pun mendaftar ke program itu. Ia tidak sendirian. Ia bergabung dengan beberapa remaja lain dengan latar belakang yang sangat berbeda. Di antaranya Big Mac, seorang remaja yang tampak preman tetapi justru punya humor paling banyak. Mika yang vokal soal keadilan sosial dan politik, Chris yang penuh kecemasan, dan Camelia, gadis setengah Meksiko setengah Amerika yang paling sering kesal dengan sikap teman-temannya. Kemudian mereka bertemu Bruce, seorang pria tegas yang menjabat sebagai pelatih sekaligus kepala keamanan. Ia menjelaskan aturan utama. Setiap peserta diwajibkan memakai alat pelacak di pergelangan kaki. Jika alat itu berbunyi, mereka harus kembali ke kamar dalam waktu 5 menit. Atau konsekuensi serius akan menunggu tanpa pengecualian. Setelah pengarahan singkat, mereka dibawa dengan bus ke sebuah fasilitas yang belum mereka kenal. Ketika tiba di tempat tujuan, mereka terkejut. Bukan penjara gelap, melainkan panti jompo yang tampak mewah jauh dari bayangan kerja paksa. Di sana mereka bertemu Eddie, pendiri dan pengelola, serta Cynthia James, staf yang akan mengawasi operasional panti jompo. Eddie memberi pengarahan awal. Ia menekankan bahwa mereka harus memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Ini bukan hanya soal bekerja, tetapi juga belajar dari para lansia, memahami kehidupan, dan membantu mereka menjalani aktivitas sehari-hari. Mereka lalu berkeliling fasilitas, mencoba memahami lingkungan baru yang akan menjadi tempat tinggal dan kerja mereka dalam waktu yang belum bisa dipastikan. Ketika makan bersama di kantin, suasana jauh dari kata nyaman. Mereka mengeluhkan makanan yang disajikan, terutama daging cincang yang rasanya tidak menarik. Dengan gaya bercandanya, Big Mac menyuruh Mika protes langsung kepada Eddie, dengan alasan Mika yang paling putih di antara mereka sehingga paling aman berbicara. Chris malah menolak menyentuh makanan. Ia hanya mempercayai makanan yang dibuat ibunya, dan menolak makan apapun yang disediakan di tempat itu. Camelia yang sudah lelah dengan sikap teman-temannya memilih bangkit dan pergi meninggalkan kantin. Tak lama mereka berganti pakaian dengan seragam yang disediakan, lalu mulai menjalani tugas merawat para lansia di fasilitas tersebut. Pada awalnya, sebagian dari mereka sangat canggung. Tidak tahu cara berinteraksi dengan penghuni panti, Mika menyarankan JP membacakan cerita untuk seorang wanita tua bernama Greta, harapannya supaya hubungan mereka lebih akrab. JP mulai membacakan cerita dengan suara pelan, suasana tenang, sampai tiba-tiba Greta mencoba bicara, menatap JP dengan lembut namun mengucapkan kalimat yang sangat mengerikan. "Kamu akan mati di sini." Belum sempat JP mencerna, Cynthia tiba-tiba datang menyuntik Greta, lalu membawanya pergi dengan cepat. Peristiwa itu meninggalkan kebingungan dan rasa tidak nyaman di benak mereka. Malam itu JP tidak bisa tidur. Perasaan gelisah membuatnya bangkit dari tempat tidur, menyusuri lorong fasilitas yang gelap dan sepi. Di tengah jalan ia melihat seekor burung hantu. Bentuknya sangat mirip dengan logo panti jompo. Saat ia menoleh sejenak dan kembali melihat ke arah itu, burung hantu itu menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Ketika JP menuju kamar mandi, alat pelacak di pergelangan kakinya mulai berbunyi nyaring. Itu adalah pengingat bahwa ia hanya punya waktu 5 menit untuk kembali ke kamarnya sebelum menerima konsekuensi. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan gelap menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Ketika ia tiba, ia mendapati seorang wanita tua di dalam kamar, berbicara sendiri, menyebut nama Virgil beberapa kali. Wanita itu menatap JP, berkata bahwa Virgil akan membesarkan dan membimbingnya. Ketakutan dan panik muncul. JP mundur pelan, namun wanita itu justru mendekat, sampai akhirnya tersandung dan jatuh menimpa tubuhnya. Kejadian ini membuat JP semakin bingung, tapi juga memperkuat firasatnya bahwa
Sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik fasilitas mewah. Menjalankan tugasnya tanpa peringatan, lansia itu tiba-tiba menggigit JP dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa ini meninggalkan pertanyaan besar. Sebenarnya di mana mereka berada? Dan sadar dalam keadaan lemah, ia sempat bermimpi bertemu Lily, sebuah mimpi singkat penuh kerinduan dan rasa bersalah. Beberapa waktu kemudian, Mika menghampirinya, memastikan kondisinya, mencoba menenangkan, dan membantu meredakan kebingungan dalam pikirannya. Siang harinya, JP kembali bergabung dengan teman-temannya untuk makan siang. Suasana terasa canggung, terutama saat Big Mac menunjukkan inhal milik Chris yang ia temukan. Ia bertanya tentang keberadaan Chris. Yang menghilang tanpa kabar, Cynthia menjawab dingin, mengatakan Chris akan dikirim ke pusat penahanan. Dan siapapun yang mencoba melarikan diri akan mengalami hal yang sama. Big Mac menolak percaya. Untuknya, inhaler itu adalah bukti bahwa Chris tidak akan pernah pergi tanpa alat pendukung pernapasannya. Keraguan dan rasa curiga semakin menguat di antara mereka. Malam harinya, Big Mac menyelinap bersama Greta menuju kamar seorang. Tangan Philip bergerak aneh, disertai suara retakan tulang yang mengerikan. Greta ketakutan. Sementara Philip mulai menahan napas, lalu tubuhnya tiba-tiba mengguncang hebat dengan gerakan tak wajar, mirip zombie. Panik, Big Mac berlari keluar, meninggalkan kereta di dalam ruangan bersama Philip yang tak terkendali. Malam itu berakhir dengan ketakutan, bukan tewas di dalam kamarnya. Eddie mengumpulkan seluruh anak imigran yang mengikuti program untuk memberi penjelasan. Ia berbicara dengan tenang, seolah mencoba menutupi kepanikan yang mulai menyebar. Setelah pertemuan, ia mengajak JP dan Cynthia ke sebuah taman. Di sana ia menunjukkan seekor burung hantu, makhluk yang sebelumnya pernah terlihat oleh JP pada malam kejadian. Eddie menyebut namanya Firkill, sebuah nama yang tampaknya memiliki arti khusus di dalam sistem ini. Malam itu, JP menyelinap ke kamar Big Mac. Ia menemukan Big Mac sedang melakukan perawatan kulit, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan penampilannya yang preman di luar. Mengetahui bahwa Big Mac ternyata sangat peduli pada dirinya sendiri, membuat JP merasa semakin dekat dengan temannya ini. JP kemudian mengunjungi kamar Mika dan Camelia. Ia mengajak mereka berenang diam-diam di malam hari. Di kolam renang, suasana terasa jauh lebih ringan, tertawa, canda, dan obrolan ringan. JP dan Mika tampak semakin dekat, menghabiskan waktu bersama, mencoba menemukan sedikit kebebasan di tengah jebakan yang tak mereka pahami sepenuhnya. Di adegan berikutnya, film memperlihatkan JP dan Big Mac di Taman Panti Jompo. JP melihat Greta sedang bermain dengan sebuah mainan sederhana. Mainan itu terlihat sangat familiar, mirip sekali dengan mainan yang sering dibuat oleh adiknya, Lily. Rasa curiga tumbuh, ia mendekati Greta dan bertanya, dari mana ia mendapatkan mainan itu. Greta tiba-tiba jadi histeris, seolah-olah pertanyaan itu mengguncang ingatannya yang kabur. Ia berusaha berkata sesuatu, tapi tidak berhasil menyelesaikan kalimatnya. Sebelum ia bisa menjawab, Cynthia dan James datang cepat, mengamankan Greta dan membawanya pergi. Malam itu, JP kembali melihat mainan yang sama di dalam kamar Greta. Tanpa sengaja, ia menemukan pesan tersembunyi di dalamnya. 2 kata kecil, namun sangat mengejutkan. Help, tolong. Dorongan penasaran dan kecemasan membuat JP menyelinap ke kamar Greta. Sementara itu, James memberi tugas Big Mac untuk membersihkan bagian atap, kegiatan yang tampak biasa, tapi justru jadi pintu menuju peristiwa yang lebih besar. Di tengah pembersihan, seorang lansia pria berusaha menyerang Cynthia. Insiden itu membuat tangga tempat Big Mac berdiri jatuh, ia terlempar, pingsan, namun ia hanya berpura-pura tidak sadarkan diri. Saat ini sebagai kedok eksperimen ilegal terhadap anak-anak imigran. Anak-anak ini menjadi bahan baku
dimanipulasi biologis untuk proyek kejahatan yang jauh lebih besar. Di tengah semua kekacauan, JP mencoba melarikan diri dari sel yang ia tahan di dalam fasilitas tersembunyi. Ia berlari menuju pintu, namun pintu terkunci rapat. Ia tidak putus asa. Ia mencoba berbagai kombinasi angka sampai akhirnya ia teringat kata Firkil yang pernah Edi sebutkan sebelumnya. Dengan harapan terakhir, ia memasukkan kata sandi Firkil dan pintu itu terbuka. Ia langsung keluar, berlari menyelamatkan diri. Aksinya segera terdeteksi, mulai mengejar. Di saat yang sama, ia masukkan sebuah kunci ke dalam celah kecil untuk membantu Camelia kabur. Ketika alat pelacak itu terlepas, Camelia berlari keluar. Ia tidak tahu kemana harus pergi, hanya mengikuti naluri untuk menyelamatkan diri. Namun harapannya pupus, ia segera dicegat, ditangkap, dan disuntik cairan yang sama, lalu dibawa ke tempat di mana JP ditahan. Kini JP dan Camelia berada di area yang sama, sebuah zona antara tempat merawat lansia dan lokasi eksperimen kejam. Mika datang. Ia memberikan penjelasan lengkap tentang apa yang terjadi. Ia mengungkap bahwa cairan itu sengaja mempercepat penuaan, merusak tulang, gigi, dan kondisi daging seperti korban-korban lainnya. Meski tubuh mereka lemah, pikiran mereka hampir runtuh, JP dan Camelia menolak menyerah. Mereka mulai merencanakan pelarian, mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan diri dan menghentikan kejahatan yang terjadi di tempat ini. Setelah makan malam, JP akhirnya bertemu lagi dengan Lily. Dengan sisa kekuatan, ia berusaha mengingatkan Lily tentang siapa dirinya, tentang masa lalu, dan hubungan mereka. Momen haru itu tidak berlangsung lama. Cynthia, James, dan Mika datang membawa peralatan suntik siap melanjutkan eksperimen mereka. Di tengah ketegangan, tiba-tiba kekacauan besar pecah. Para lansia yang selama ini diperlakukan tidak manusiawi memberontak bersama, menyerang para petugas keamanan dengan brutal. Chance! Alright, what do we do now? Di tengah kekacauan, JP memanfaatkan kesempatan. Ia berusaha melarikan diri dari ruangan. Namun Bruce, kepala keamanan, langsung mengejar. Ia bersembunyi dari satu ruang ke ruang lain. Namun akhirnya Bruce berhasil menangkapnya. Ketika kondisi terasa putus asa, Big Mac muncul. Di sisi lain, para lansia dan Big Mac melawan staf kas merebut kembali kebebasan. JP berhasil keluar dan bertemu kembali dengan Camelia dan Lily. Mereka menyelinap masuk ke dalam lift, berharap bisa sampai keluar. Tapi harapan mereka kembali diuji. Lift berhenti sebelum mencapai lantai atas. Di lorong, JP menemukan Chris, yang selama ini terkurung di dalam sel yang mirip sangkar burung. Ia telah diperlakukan kejam, namun ia akhirnya dibebaskan oleh Lily. Ketika pintu sel terbuka, Chris yang terpenjara melepas semua amarah. Ia menyerang Eddie, mencabik rahangnya, mengakhiri hidup dalam kejahatan tersebut. Di sisi lain, Big Mac terus berkahuni. Di pagi hari berikutnya, para remaja itu berkumpul di luar fasilitas. Mereka menyaksikan matahari terbit, sebuah simbol kebebasan setelah mimpi buruk yang panjang. Berita kebiadaban fasilitas itu menyebar ke seluruh negeri. Masyarakat marah. Tuntutan keadilan bermunculan. Gubernur Finn terlihat berusaha melarikan diri dari negara. Ia kabur sebelum ia ditangkap. Sementara pengacara Lisa akhirnya berhasil ditangkap. Proses hukum terhadapnya berjalan, ia ikut bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di dalam program itu. Pemerintah kemudian mengumumkan pembatalan resmi perintah penangkapan dan deportasi terhadap imigran ilegal. Kebijakan kejam yang sebelumnya jadi alasan penahanan itu dinyatakan tidak sah. Di sisi lain, para ilmuwan mulai meneliti cara membalikan efek penuaan yang dialami anak-anak imigran korban eksperimen.
Meski luka fisik dan trauma tidak akan pernah benar-benar hilang, harapan perlahan mulai tumbuh bahwa mereka bisa kembali merebut kehidupan dan kembali merasa jadi manusia, bukan produk. Dan film pun selesai. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. And see you next.